Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel, kita akan melanjutkan pekerjaan kita mengenai penyelesaian soal uji kompetensi paket 1 kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak tahun 2022. Oke, waktu pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat halaman daftar yang datanya sudah dicek di database masuk atau tidak. Maka di video sekarang adalah bagaimana caranya membuat halaman login dan fungsi loginnya ya. Halaman loginnya sudah dibuat waktu beberapa video yang lalu, berarti kita tinggal membuat fungsi loginnya saja ya. Nah, jadi nanti apa yang sudah kita daftarin harus bisa di loginkan ya. Oke. Langkah pertama adalah kita seperti biasa dicek dulu apakah XMPP-nya sudah berjalan untuk yang Apache dan MySQL-nya. Ya, pastikan sudah seperti ini ya, bisa di running. Kemudian selanjutnya kita buka text editor ya, kita buka text editornya. Oke, nah langkah selanjutnya setelah kita buka text editor, maka kita ke halaman indeks ya, ke halaman indeks. Nah, di halaman indeks ini kita lihat bahwa masih berantakan ya, artinya memang masih perlu diedit terlebih dahulu supaya fungsi loginnya bisa berjalan. Kenapa halaman indeks? Karena halaman indeks adalah halaman login ya. Nah, untuk membuktikannya kita buka dulu browsernya ya, kita lihat. Nah, ini browsernya, misalkan kita jalankan localhost catatan perjalanan latihan ya. Nah ini halaman loginnya ya. Halaman loginnya itu adalah halaman indeks. Nah, waktu pertemuan sebelumnya itu kita halaman daftar yang ini ya. Nah, maka sekarang kita bikin yang ini. Ini sudah autofill ya, karena biasanya saya sudah save datanya. Nah, kemudian kita kembali ke text editor. Nah, kita lihat ini halaman loginnya ya, atau halaman indeksnya. Maka langkah selanjutnya adalah kita ubah dulu untuk yang halaman indeksnya. Nah, pertama kita sesuaikan nama ini, nama di masing-masing inputan ya. Teksnya apa, kemudian kita name nick ya. Nah, kemudian password jangan lupa. Nah, di sini kita tambahkan name password. Oke, huruf kecil semua, sesuaikan dengan nama database biar tidak pusing. Nah, kemudian untuk yang loginnya kita rubah, yang tadinya ahref, kita rubah menjadi button ya. Nah, button type. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini button, kemudian type ya, type, submit, selanjutnya name-nya login ya, name login. Nah, kelasnya biarkan saja ya, kelas button primary. Primary itu nanti warna tombolnya adalah biru. Kalau mau kita rubah dengan warna lain itu silakan ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian setelah ini kita ke form action di sini ya. Kita tambahkan form action. Nah, sama dengan kita panggil base URL-nya php echo, kemudian URL base URL, kemudian setelah itu kita masuk ke controller ya. Nah, kita berada di dalam folder view, berarti selanjutnya kita masuk ke controller. Kita bikin nanti login.php yang aksinya itu adalah login ya, namanya login. Nah, seperti ini. Kemudian metodenya post, metode post. Nah, oke. Sudah seperti ini untuk yang halaman indeksnya. Maka sesuai dengan yang action URL-nya kemana, kita harus bikin file login.php ya.
kemudian nanti nama aksinya adalah login. Berarti kita ke controller di sini, kita klik kanan, kita new file, kemudian kita simpan dengan nama login.php. Login.php. Setelah itu kita ketikkan source code berikut ini ya. Oke. Nah, jangan lupa kita panggil dulu nih yang pintasannya ya. Atau misalkan mau belakangan juga nggak masalah ya. Nah, kita buat komentar login. Di sini misalkan if ya, tidak kosong. Nah, jadi jika isinya tidak kosong, maka get ya. Get. Nah, selanjutnya variabelnya apa tadi? Aksi. Kemudian namanya adalah login. Oke. Setelah itu kita bikin isinya apa? Nah, isinya adalah nick. Nah, kita panggil strip tag, kemudian $post nick ya. Nick. Kemudian selanjutnya password sama dengan strip tags lagi ya. Selanjutnya post lagi. Post password ya. Oke. Setelah itu, setelah kita post password, maka kita buat fungsi ya, manggil fungsi nih. Result misalkan, nama variabelnya bebas saja, nggak masalah. Kemudian ini juga sama, nanti asal sesuai saja dengan yang nanti di pintasan ya. Nah, ini proses login, namanya itu adalah nama model ya. Di modelnya harus nama fungsinya adalah proses login. Kemudian nick dan password. Oke, setelah itu kita cek lagi jika hasilnya ya, setelah pengecekan ke database hasilnya tidak ada misalkan ya, gagal, maka tampilkan di sini echo gagal login. Kemudian else, jika berhasil atau ada, maka kita jalankan sessionnya ya, session start. Kemudian kita masukkan session, kemudian namanya adalah login ya, ini kebanyakan nih. Login. Oke. Kemudian login, kemudian hasilnya tadi result. Nah, setelah itu, setelah kita tampilkan berhasil login. Nah, oke. Untuk fungsi loginnya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat fungsi di model yang proses login ini. Nah, kita buka modelnya, klik kanan new file, kita kasih nama login.php juga. Sebenarnya nggak masalah ya namanya apa, yang terpenting kita tahu saja dan paham. Nah, di model ini kita ketikkan bagaimana cara untuk manggil apa namanya isi di database-nya terkait username dan password yang diminta gitu ya. Nah, maka kita bikin kelas dulu, kelas login, kemudian kita ini konsep PBO nih, protected nama database-nya, kemudian bikin function, function seperti ini. Oke. Nah, ini sudah otomatis nih, function, kemudian construct. Nah, construct value-nya adalah yang DB di atas. DB. Selanjutnya masukkan kodenya di sini, yaitu thisDB. thisDB sama dengan DB. Oke. Udah, kemudian kita bikin tadi yang proses login. Function namanya adalah proses login. Nah, ini
Ini nama proses login juga bebas saja sebenarnya, yang pasti di controllernya juga harus dipanggil yang sama. Kemudian tadi yang di bawahnya adalah nick dan password. Berarti kita panggil lagi di sini. Yang selanjutnya adalah kita jalankan SQL-nya ya. Nah, misalkan namanya row this db, kemudian prepare, kemudian select, select bintang from. Nah, tabelnya di mana nih, user dan password? Di dalam tabel user. Kemudian where nick, nicknya apa nanti? Kemudian setelah nick, oke, password. Nah, nick dan password. Nah, jangan lupa karena kita sudah enkripsi MD5, berarti passwordnya juga MD5. Nah, kemudian setelah itu baru dieksekusi lagi sintak tersebut. Execute. Nah, execute. Kemudian setelah itu masukin ke array nick password. Nah, oke, setelah itu cek ada berapa datanya, di count ya. Nah, ini juga variabel, nama-nama variabel pokoknya bebas ya, nggak usah terpaku dengan apa yang sudah saya ketikkan. Row count ya. Oke, setelah itu kita cek. Nah, jika ditemukan, misalkan kita bikin komentar seperti itu, if jika count-nya ada ya, lebih dari 0, maka return masuk variabel hasil sama dengan row fetch. Kemudian oke, seperti ini. Nah, kemudian jika tidak ada else, maka return gagal ya. Oke, sudah selesai. Setelah ini kita ke pintasan. Kenapa kita harus ke pintasan? Supaya kita tahu bahwa apakah fungsinya dijalankan atau tidak gitu ya, yang login itu. Maka kita masukin di sini, boleh sih sebenarnya di mana saja ya. Nah, ini untuk panggil kelas login. Kelas login. Maka di sini login, nah sama dengan new login, kemudian koneksi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita panggil ya, kita kopikan saja, panggil model login. Oke ya. Nah, jadi nama login ini, yang variabel login untuk panggil ini harus sama dengan yang di controller login yang ini. Nama proses login yang di controller harus sama dengan nama proses login yang ada di model ya. Nah, jadi yang di bawahnya apa nih? Nick dan password sama di controller juga. Di sini nick dan password ya. Nah, ini saya perbesar nih. Oke. Nah, kemudian yang modelnya ini yang pintasannya. Kita coba sekarang jalankan apakah berhasil atau tidak. Kita daftar dulu, misalkan masukin nicknya yang satu digit saja dulu. Nah, di sini kita daftarkan. Oke, daftar berhasil. Maka kita masukin yang tadi 22 login. Nah, ada error katanya nih. Nah, jangan takut terhadap error ya. Kita bisa selesaikan errornya apa. Di sini undefined variable login di controller login line 8. Kenapa nih gara-garanya? Kita lihat. Nah, di sini di controller login line 8 katanya undefined variable login. Kenapa undefined? Karena kita belum panggil pintasannya di sini ya. Recur, kemudian sini kita panggil pintasan .php. Kita save. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita refresh saja yang ini.
Oke, nah berarti tinggal yang model. Nah, model login line 10 katanya deh. Di sini proses login, kemudian throw htdoc catatan perjalanan latihan model login line 10. Nah, sekarang kita coba lihat di login line 10. Nah, di sini login line 10 di model. Oke, ini masalahnya nih. Row db. Nah, gara-gara di sini nih sintaknya salah, harusnya pakai panah. Nah, ada yang kelewat. Oke, kita jalankan sekarang. Kita refresh lagi. Oke, berhasil login. Nah, untuk membuktikan kita coba lagi. Ya. Nah, yang tadi kita masukin. Nah, kemudian berhasil login. Gimana kalau gagal? Kita salahin nih. Maka gagal login. Ya. Nah, jadi gitu ya. Cara pengecekannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di source code-nya, pertama dari halaman indeks, dia ke controller login, aksi login, controller login, nah aksi login dia jalanin, kemudian setelah itu dia ngecek di proses login yang ada di model. Nah, di sini model dia jalanin ini, setelah itu dia ngecek yang ada di pintasan, dijalankan ataukah tidak ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke, kita coba lagi yang lain. Kita daftarin dulu, misalkan yang ini ya, namanya Sierra. Daftar, berhasil daftar. Nah, kita masukin yang tadi 5. Oke, berhasil login. Nah, nih. Nah, kita coba lagi yang gagal ya. Nah, misalkan ini masukin. Maka di sini ada gagal login ya, gagal login. Oke, nah baik ya. Nah ya, seperti ini tampilannya ya. Tadi saya zoom saja jadi besar. Sebenarnya kalau 100% seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini 100%. Nah, jadi tadi yang sudah saya buat adalah bagaimana cara membuat fungsi login dengan menggunakan OP ya, konsep MVC, model view controller. Dari view dia nanya ke controller, dari controller dia ngecek ke model, dari model balik lagi ke controller, dan nanti ditampilkan di view. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video ini. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat input data, atau halaman utama dulu deh, sebelum input data, halaman utama terlebih dahulu ya. Nah, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan untuk di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.